Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 817 Beichen tidak memiliki rasa keberadaan Biro Operasi Khusus. Tepat ketika daftar Jintong Medical diumumkan ke publik, Biro Operasi Khusus juga menerima pesan dari Biro Vulkan. Isi pesan tersebut sangat sederhana, yaitu meminta Biro Operasi Khusus untuk membebaskan anggota Biro Vulkan yang ditangkap dan menyerahkan pembunuh Sevsky. Pesan ini dicetak dan disobek-sobek oleh Kepala Luo pada pertemuan tingkat tinggi Biro Operasi Khusus. Biro Vulkan mungkin masih hidup dalam mimpi. Luo Xin mencibir. Apakah mereka pikir mereka bisa membuat kita menyerah dengan apa yang disebut ramuan gen detoksifikasi universal? Semua orang tahu apa yang dipikirkan Biro Vulkan. Ini konyol, Chu Kaiping berkata dengan tenang. Saya telah memerintahkan untuk mengintensifkan interogasi terhadap orang-orang dari Biro Vulkan. Tak seorang pun dari orang-orang ini boleh meninggalkan tanah ini. Ramuan detoksifikasi gen universal milik Jintong Medical memang telah menimbulkan sensasi global. Seorang pejabat senior dari Biro Operasi Khusus merasa khawatir. Tidak sulit untuk melihat dari daftar tersebut bahwa mereka sengaja menargetkan kita. Selain itu, pesan dari Biro Vulkan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan penuh pada ramuan detoksifikasi gen universal. Jika kita tidak membuat rencana tanggapan tepat waktu, kita tidak akan dapat menjelaskan diri kita kepada opini publik dalam negeri, dan Biro Vulkan tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk menyerang kita. Ini memang masalah yang sulit. Seseorang menghela napas, mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Jintong Medical bisa secepat ini. Saya harus mengakui bahwa Jintong Medical cukup mampu. Chu Kaiping dan Luo Xin saling berpandangan. Luo Xin terbatuk dan berkata dengan tenang, Jintong Medical sangat cepat. Tetapi kecepatan kita mungkin tidak lebih lambat dari mereka. Jangan khawatir, kita akan memberikan Jintong pertempuran penembak jitu yang bagus. Banyak mata tertuju pada Luo Xin. Mereka tidak tahu dari mana pemimpin tua itu mendapat kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Akhirnya, pemimpin lama mengeluarkan perintah militer untuk menyerang Jintong Medical dalam waktu 3 hari. Pertemuan sudah selesai. Luo Xin masuk ke mobil Chu Kaiping. Apakah Beichen Pharmaceutical milik Chu Chen benar-benar bisa melawan balik Jintong Medical dalam waktu 3 hari? Luo Xin tidak dapat mempercayainya. Semua yang dia katakan dalam rapat itu adalah niat Chu Kaiping. Dia percaya pada Chu Kaiping dan juga pada Chu Chen. Chu Kaiping mengangguk. Chu Chen berkata, "Ya, mereka semua percaya pada Chu Chen." Luo Xin menarik napas dalam-dalam. Jika dampak daftar Jintong Medical ini diperluas, maka akan menimbulkan keresahan di negara ini. Terutama sekarang, ketika racun merajalela, saat dihadapkan pada momen hidup dan mati, banyak orang tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal lain dalam benak mereka. Malah, setelah daftar itu dipublikasikan, internet meledak. Batch pertama ramuan detoksifikasi gen universal yang disediakan oleh Jintong Medical tidak menyertakan huaxia. Ini dipertanyakan. Tiba-tiba aku teringat pertempuran Grand Canyon. Aku bertanya-tanya apakah ada hubungan antara keduanya.
Jintong Medical bertindak terlalu jauh. Statistik menunjukkan bahwa jumlah mutasi yang terjadi di Tiongkok akhir-akhir ini lebih banyak daripada di seluruh wilayah negara ini jika digabungkan. Dapat dikatakan bahwa Tiongkok adalah tempat yang paling membutuhkan ramuan detoksifikasi gen universal, tetapi mereka bahkan tidak menyediakannya. Protes, mengapa, untuk sementara waktu, akun resmi Jintong Medical diretas. Namun, pejabat Jintong Medical tetap bungkam, tanpa penjelasan atau perubahan apapun. Artinya jelas, beberapa netizen radikal mulai menyerang beberapa perusahaan farmasi dalam negeri yang terkenal. Mereka meninggalkan pesan di akun resmi perusahaan farmasi besar. Sekarang saatnya menguji Anda. Ramuan detoksifikasi gen universal milik Jintong Medical tidak dapat dikirimkan. Anda harus meluncurkan ramuan detoksifikasi kami sendiri untuk China. Bukankah kalian semua biasanya mengaku sebagai yang terbaik di dunia? Bagaimana mungkin kalian tidak berani kentut di bawah dominasi Jintong Medical? Aku sangat kecewa dengan kalian. Sepertinya aku hanya bisa mendapatkan ramuan detoksifikasi gen universal melalui beberapa jalur luar negeri khusus. Kekecewaan, perusahaan farmasi besar memang tetap bungkam. Kemajuan Jintong terlalu cepat. Meskipun perusahaan farmasi besar tengah meneliti obat serupa, belum ada satupun yang mencapai tingkat kesempurnaan. Dalam situasi saat ini, setiap perusahaan farmasi yang meluncurkan penawarnya akan menarik perhatian besar. Alangkah hebatnya kalau ramuan itu mujarab, tetapi kalau sampai ada masalah dengannya, akibatnya akan tak tertahankan. Oleh karena itu, dalam situasi ini, tampaknya pilihan terbaik bagi perusahaan farmasi besar adalah melindungi diri mereka sendiri. Gedung Cuhui diselimuti malam, lantai milik Beichen Pharmaceutical terang benderang. Xia Bei sedang duduk di kantor sambil bermain di komputer, menekan tombol refresh dari waktu ke waktu, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xia Yanhuan datang ke kantor Xia Bei untuk minum teh. Sambil membuat teh, Xia Yanhuan melirik Xia Bei. "Xiao Bei, apakah akun resmi Beichen juga diserang oleh netizen?" Dia bisa melihat bahwa Xia Bei sedang dalam suasana hati yang buruk. Xia Bei mendengus dingin. Mata netizen kali ini tidak terlalu bagus. Saya telah menyegarkan sejak malam hingga sekarang, dan anehnya, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan pesan di akun resmi Beichen. Ia tidak memiliki arti keberadaan. Hal ini membuat tuan muda ketiga Xia marah. Xia Yanhuan tersenyum. Tidakkah kau pikirkan, Beichen kami hanya memproduksi 2 produk sejak didirikan. Yang pertama hampir dihentikan produksinya. Krim Songyan yang tersisa sangat terkenal, tetapi termasuk dalam kategori produk perawatan kulit. Produk ini tidak ada hubungannya dengan ramuan detoksifikasi gen universal milik Jintong Medical. Wajar saja jika tidak ada netizen yang meninggalkan pesan di bawah akun Beichen. Dibandingkan dengan seluruh industri farmasi dalam negeri, Beichen hanyalah pendatang baru. Mereka baru saja memproduksi produk perawatan kulit yang populer. Daya tembak netizen terpusat pada 10 perusahaan farmasi lama teratas di negara ini. Xia Bei memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Xia Yanhuan masuk akal. Segera setelah itu,
Xia Bei tiba-tiba menjadi bersemangat dan mulai mengetik di keyboard tanpa henti dengan tangannya. Xia Yanhuan penasaran, "Apa yang kamu lakukan?" "Hei," kata Xia Bei, "ketika tidak ada kesulitan, kita harus menciptakan kesulitan untuk diri kita sendiri." Netizen tidak pergi ke akun resmi Bei Chen untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Jadi saya hanya bisa menggunakan akun sekunder saya untuk melampiaskan ketidakpuasan saya. Sudut mulut Xia Yanhuan berkedut keras. Setelah beberapa saat, Xia Yanhuan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya. Benar saja, seseorang bernama Pedang Master Ketiga meninggalkan pesan di akun resmi Bei Chen. Omong kosong Bei Chen, ketika perusahaan farmasi di seluruh dunia meneliti obat detoksifikasi, Anda masih hanya peduli dengan produk perawatan kulit. Anda benar-benar mengecewakan penggemar Anda. Netizen, Summerwin, meninggalkan pesan. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Muda Ketiga. Jika Bei Chen tidak melakukan apapun, saya akan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan produk perawatan kulit Bei Chen di masa mendatang. Netizen, Bei Feng Xiao Xiao, meninggalkan pesan. Atas nama ratusan juta netizen, saya menyerukan Bei Chen untuk meluncurkan produk detoksifikasi. Sudut mulut Xia Yanhuan berkedut hebat. Bos Bei Chen ini, sungguh orang yang lucu. Bab 818, harga ramuan. Beberapa akun kecil bergantian menyerang, dan untuk sementara waktu, akun resmi Bei Chen Pharmaceutical tampaknya telah diretas. Xia Yanhuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu bagaimana mengomentari cara keponakannya yang suka merendahkan diri. Namun, ketika Xia Yanhuan menyegarkan halaman itu lagi, dia menemukan bahwa 3 nama samaran Xia Bei telah diserang. Itu terlalu berlebihan. Setiap profesi punya spesialisasinya sendiri. Bei Chen bukanlah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam meneliti ramuan detoksifikasi. Akhirnya aku menangkap Heizi. Heizi, keluar dari sini. Jangan gunakan pemerasan moral. Xia Yanhuan tercengang. Karena semua ide balasan ini terlihat sedikit familiar baginya. Mereka jelas-jelas karyawan Bei Chen. Pada saat ini, Xia Yanhuan juga mendengar beberapa suara di luar. Mereka datang. Memang ada beberapa penggemar kulit hitam yang datang untuk menghitamkan Bei Chen kita. Ayo, saudara-saudara, suara Xiaoyong. Xia Yanhuan melirik Xia Bei tanpa suara. 10 jari Xia Bei mengetik pada keyboard dengan panik, dan ketiga rompi bergantian menanggapi banyaknya karyawan Bei Chen. Xia Yanhuan menundukkan kepalanya dan minum teh. Jika karyawan Bei Chen tahu bahwa pembenci yang mereka serang dengan marah sebenarnya adalah bos mereka sendiri, lupakan saja, itu bukan urusanku. Setelah minum secangkir teh, Xia Yanhuan keluar dari kantor Xia Bei. Tugas yang paling mendesak adalah meluncurkan pil detoksifikasi Bei Chen sesegera mungkin. Tidak mengherankan bahwa setelah Xia Bei merendahkan dirinya sendiri, kubu penggemar hitam semakin kuat. Banyak orang berbalik melawannya dan menyaksikan perang Bei Chen Pharmaceutical ini. Tidak pernah ada kekurangan pejuang keyboard di dunia ini. Bei Chen langsung dikritik habis-habisan. Di bawah kepemimpinan Presiden Xia, suara karyawan Bei Chen perlahan-lahan tenggelam oleh kelompok besar penggemar kulit hitam. Pedang Tuan Muda Ketiga,
sebuah petisi yang ditandatangani dengan darah oleh 10.000 orang, menuntut agar Bei Chen menanggapi masalah tersebut secara positif. Song Yan keluar dari kantor dan terkejut melihat semua karyawan Bei Chen berwajah marah dan menggertakkan gigi. Setelah memahami penyebab insiden itu, Song Yan tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Setelah beberapa lama, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tahu rompi Siabe, nona ketiga. Mata-mata ini sudah keterlaluan. Xiao Yong marah. Terutama, pedang tuan muda ketiga itu, dia sudah memimpin dengan gila-gilaan. Xiao Yong mengepalkan tinjunya. Jika aku bisa menembus kabel jaringan, aku pasti akan menghajarnya. Orang ini, Song Yan ragu sejenak lalu mengangguk. Ini benar-benar keterlaluan. Lelucon ini meningkat dan banyak pihak memperhatikannya. Banyak pula perusahaan farmasi yang berbangga diri dan diam-diam merasa beruntung karena lelucon Bei Chen sudah menyita perhatian, sehingga semakin sedikit netizen yang memperhatikan mereka. Terima kasih Bei Chen sudah menghalangi pisau itu untuk kami. Bei Chen salah. Mereka sebenarnya mencoba membantah netizen. Bukankah ini sengaja mencoba memulai pertengkaran? Di tengah badai yang disebabkan oleh Jintong Medical, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tetap diam. Tidakkah Anda melihat bahwa tidak satu pun dari 5 raksasa farmasi teratas di negara kita yang berbicara? Tepat ketika semua orang mengira Bei Chen akan mundur menghadapi kutukan yang luar biasa, pada pukul 11 malam, Presiden Xia dari Bei Chen menanggapi dengan positif. Terima kasih atas perhatian mayoritas netizen. Bei Chen sedang meneliti penawarnya, harap nantikan. Begitu unggahan Weibo ini dirilis, seluruh internet tertawa terbahak-bahak. Anda memaksakan masalah, masih memperhatikan, mungkinkah jika kita mengganti nama Song Yan Cream, itu akan menjadi detoxification cream? Bei Chen mulai cemas. Menurutku Bei Chen Xia ini cukup imut, hahaha. Popularitasnya meroket dengan cepat, di suatu kota, di sebuah rumah dengan lampu redup. Dibandingkan dengan dirinya yang dulu bersemangat tinggi, Tuan Qian sekarang sudah sangat tua. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Bei Chen sedang mencari kematian. Kesempatan kita untuk membalas dendam telah tiba. Kita harus segera mengerahkan semua kekuatan kita dan mendorong Xia Bei ke garis depan. Aku ingin melihat penawar racun apa yang akan Bei Chen buat. Chu Chen telah menyebabkan keluarga Qian kita jatuh ke dalam situasi ini. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Kesempatan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Hubungi orang lain yang memiliki dendam terhadap Chu Chen. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan baik ini untuk memanfaatkannya. Bahkan Xia Bei sendiri tidak menyangka perkembangan masalah ini akan seperti kuda liar yang lepas kendali dan benar-benar lepas kendali. Banyak V besar muncul dan mengomentari insiden Bei Chen. Kebanyakan dari mereka marah dan kritis. Beberapa orang mengatakan bahwa Bei Chen melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan bertindak seperti badut di saat kritis ini, tidak mengetahui apa yang baik untuknya dan mengancam akan meluncurkan penawarnya. Beberapa orang mengkritik keras Presiden Xia dari Bei Chen karena tidak melakukan pekerjaan praktis. Untuk sementara waktu, hal itu terasa sangat membebani. Di kantor,
Xia Yanhuan dan Song Yan sedang minum teh dan mata mereka beralih ke Xia Bei pada saat yang sama. Xiao Bei, sepertinya kau telah menimbulkan masalah besar, kata Xia Yanhuan. Alis Xia Bei terangkat. Seseorang sengaja mencoba memimpin irama, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh kita. Ya, sudut mulut Xia Bei terangkat. Pihak lain yakin bahwa Bei Chen tidak akan dapat meluncurkan penawar racun apapun, dan bahkan jika itu berhasil, itu tidak dapat dibandingkan dengan ramuan detoksifikasi gen universal milik Jintong Medical. Song Yan mengeluarkan ponselnya dan tiba-tiba berkata, Jintong Medical telah mengumumkan harga ramuan detoksifikasi gen. Agak tidak terduga. Pupil mata Xia Bei mengecil. Apakah kali ini mereka akan mengambil jalan pintas? Gaya konsisten Jintong Medical adalah menjadi mahal. Song Yan menggelengkan kepalanya. Harganya mahal sekali. Xia Yanhuan dan Xia Bei juga mengambil ponsel mereka untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, Xia Bei menghirup udara dingin. Kejam sekali. Ramuan detoksifikasi gen universal dibagi menjadi 3 tingkatan oleh mereka. Dan tingkatan tertinggi dijual seharga 99.999 yuan per botol. Gila. Harga 3 tingkatan ramuan detoksifikasi gen universal Jintong Medical adalah sebagai berikut. Tingkat pertama, 99.999. Tingkat kedua, 9.999. Tingkat ketiga, 999. Tidak ada kekurangan orang kaya di dunia ini. Xia Yanhuan menghela napas. Tidak diragukan lagi bahwa jika perusahaan farmasi lain tidak menargetkan Jintong Medical, kecepatan mereka menghasilkan uang tidak akan terbayangkan. Ramuan sama dengan kehidupan. Bahkan keluarga biasa mungkin akan menimbun ramuan tingkat ketiga. Song Yan mengerutkan kening. Jintong Medical juga merilis 3 hasil laporan pengujian pada saat yang sama. Melaporkan efek detoksifikasi dari 3 tingkat ramuan detoksifikasi genetik. Tingkat keberhasilan detoksifikasi tingkat pertama mencapai 90%. Dapat dikatakan bahwa 90% racun di dunia dapat diatasi dengan ramuan detoksifikasi gen universal 99.999. Mereka akan menyediakan ramuan gen universal di seluruh dunia dalam waktu seminggu. Kecuali beberapa negara, tentu saja, Song Yan berkata, termasuk Tiongkok. Jika orang-orang kita ingin mendapatkan ramuan gen universal, mereka harus melalui jalur khusus lainnya. Saat itu, harganya mungkin akan sangat tinggi. Xia Bei marah dan berdiri. Mereka tidak akan berhasil. Bersambung.